Halo, pagi semua. Pagi, Pak. Enggak. Oh, Oke, kita mulai ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke pertemuan 6. Kita masuk ke analisis dan rekayasa kebutuhan. Nah, tujuan dari si analisis ini ya. Jadi tentunya kita pertama untuk ngedefinisiin masalah secara tepat. Kedua untuk penyusunan alternatif penyelesaian, lalu untuk memilih dan mempertimbangkan gitu kan satu dari alternatif tersebut. Lalu kita juga perlu menyusun spesifikasi logis untuk penyelesaiannya, lalu kita buat persyaratan fisiknya. Dan terakhir itu kita harus buat anggaran gitu untuk tahap desain sistem sampai ke implementasinya. Oke, nah setelah kita analisis ini kita butuh rekayasa kebutuhan nih, apa aja yang harus kita lakukan dalam rekayasa ini. Permulaannya ini pertama kita harus dibagi berapa poin. Nah, di sini pertama kita harus memahami dasar dari masalah gitu kan. Apakah permasalahan dari mereka itu sesuai atau tidak gitu kan. Kalau sesuai cukup bagus, tapi kalau enggak ya kita harus perlu ada perubahan gitu. Baik dari segi pemahaman mereka atau apapun ya, bahwa penyelesaian dari masalah mereka itu ya solusinya tuh misalnya B ternyata gitu. Walaupun mereka pengennya gitu kan dibuatin seperti A atau segala macam. Nah, itu kita juga butuh orang yang membutuhkan solusi tersebut, keadaan dari solusi yang diinginkan, dan terakhir itu efektivitas dari komunikasi dan kolaborasi. Sebentar, ada kasih. Oh ada. Oke, efektivitas dari komunikasi dan kolaborasi awal antara konsumen dan developer. Oke, nah yang pertama perolehan. Jadi kita butuh memperoleh semua kebutuhannya dari semua stakeholdernya. Terus itu kita penguraian, lalu kita melakukan membuat model analitis yang mampu mengidentifikasi si kebutuhan data, fungsi dan perilaku mereka. Lalu kita tadi melakukan negosiasi, menyepakati gitu kan sistem penyajian ya sesuai yang realistis gitu kan, baik bagi konsumen maupun dari segi kita untuk developnya. Oke, jadi kita nggak sembarang gitu kan mengiyakan atau semua kebutuhan konsumen yang mereka mau tuh langsung kita kepenuhi gitu, kita telan gitu. Jadi tadi kita harus ada olah dulu permintaan mereka, kita masukin list gitu, mana yang oke gitu, mana yang make sense dibuat, mana yang ini atau mana yang terlalu jauh atau mungkin pengembangannya dari sisi development kita itu terlalu besar gitu kan untuk fitur kecil gitu, misal fitur sederhana atau mungkin tergolong sepele tapi ternyata dari segi developmentnya cukup besar gitu pembuatannya. Itu kita bisa jelasin gitu kan segala macam dalam proses negosiasi, lalu kita masukkan spesifikasi, kita buatin kemudian tulis kelompok model gitu kan. Kalau ada matematika formal ada use case dan prototype-nya. Dan terakhir kita validasi ya, dan mulai dari kesalahan isi atau interpretasinya, lalu ada inkonsistensi. Oke, dan terakhir itu ada kebutuhan atau konflik yang nggak realistis. Oke, dan terakhir kita manajemen kebutuhan mereka. Ini step by step-nya. Jadi setelah kita harus kenali dulu stakeholder di sini siapa aja gitu kan, dan apa yang mereka lakukan, dan siapa aja yang harus kita ajak bicara gitu. Ibaratnya kenali si stakeholder kita, misalnya segi kebutuhan itu kita nggak cuma ke pemilik ya, tapi siapa yang terlibat. Dan bisa ke marketing, ada marketing, ada purchasing, ada penjualan segala macam. Kita harus tahu juga gitu kepada siapa kita harus bicara. Bagian penjualan, bagian siapa gitu yang sering menggunakan atau yang tahu flow yang secara tepat. Oke, setelah itu kita harap dari sudut pandang lain ya, selain dari misalnya di bagian penjualan itu kita bagian adminnya gitu. Kalau ada kita kepala head purchasing-nya gitu. Nah, dari situ kita harus lihat dari sudut pandang lainnya seperti apa. Oke, waduh ini masih lorong ya. Kalau untuk ketiga itu kita kolaborasi kalau emang ada kebutuhan ya, untuk
entah aplikasi pihak ketiga atau apapun, kalau ada dan mempersingkat kan proses development ya berapa enggak gitu. Toh dari segi cost dari segi ini ternyata lebih jauh lebih efisien. Oke, nah ini step 4 kita bikin beberapa pertanyaan. Pertama itu kayak siapa permintaan di belakang permintaan dari pekerjaan ini, siapa yang menggunakan solusi ini, apa keuntungannya gitu kan dari penggunaan solusi ini kalau sukses, dan apa sumber solusi lain gitu yang kita butuhkan, ada apa enggak. Oke, nah untuk memperoleh kebutuhan biasanya kita butuh requirement elicitation di sini. Oke. Oke, di sini memperoleh kebutuhan di sini dia jelasin biasanya itu diadakan pertemuan gitu yang dihadiri oleh semua pihak gitu kan, baik dari software engineer maupun konsumen. Oke, lalu ada ya pokoknya persiapan dan partisipasi, agendanya diatur gitu kan, peluangnya bentrok atau tidak. Terakhir itu kayaknya si fasilitator ya yang mengadakan pertemuan bisa siapapun gitu kan, bisa dari segi konsumen, bisa juga dari developer ataupun ada pihak ketiga gitu. Oke, mekanisme definisi. Oke, ini itunya doang sih mekanisme definisinya, entah mau pakai kertas grafik gitu kan, pakai meeting cuma apa segala macam nggak jadi permasalahan. Oke, tujuannya di sini adalah satu untuk menemukan permasalahannya, gitu kan. Jadi dua pihak dipertemukan. Kedua itu mengajukan elemen dari tiap solusi. Ketiga itu melakukan negosiasi pendekatan yang berbeda. Dan terakhir itu menentukan sekelompok solusi awal itu apa. Oke. Nah ini ya rekomendasi Kisna ini biasa tadi melakukan fast meeting gitu kan, lalu dia list kebutuhannya itu apa. Oke, jadi kalau udah ketahuan gitu kan ada functionnya apa, kelas segala macam, bikin list of constraint atau apa gitu, permasalahannya apa, apakah ini formal prioritization atau enggak. Oke, nah kalau ternyata tidak, dibikin informal prioritas recruitment gitu kan. Kalau iya di sini dia bikin FD prioritas. Setelah itu dia bisa buat use case-nya. Oke, nah dari si use case ini dia bisa bikin dong use case diagram, lalu dia define aktor, skenario-nya, dan mereka menyelesaikan template. Oke. Nanti kita akan jelaskan tentang apa itu use case dan segala macamnya. Kita lanjut. Nah, penyebaran fungsi kualitas di sini, oke. Kita nentuin nih penyebaran informasi ini menentukan event dan objek datanya, lalu kita penyebaran tugasnya memeriksa perilaku sistem, dan terakhir analisis sistemnya itu menentukan prioritasnya ini relatif dari. Oke. Nah, untuk mendapatkan produk-produk kerja di sini juga ada beberapa poin. Pertama itu kita bikin sebuah pernyataan atau kebutuhan dan yang kemungkinan yang kita kerjakan. Kedua itu pernyataan terbatas gitu tentang lingkup atau sistem produk. Lalu ada daftar konsumen pengguna gitu kan, serta stakeholder lain gitu yang berpartisipasi. Oke, lalu kita deskripsi lingkungan teknis sistemnya. Dan lalu setelah itu kita bikin nih daftar kebutuhan gitu yang disarankan dari pertemuan tadi itu kelompok berapa fungsi tadi, batasan domain pada masing-masing kebutuhan, lalu kelompok skenario penggunaan yang menyediakan wawasan. Oke, dan terakhir kita buat beberapa prototipe yang dikembangkan gitu kan melalui si definisi kebutuhan yang udah kita diskusikan. Oke. Untuk membangun si model ini sebenarnya ada beberapa cara gitu kan. Di sini ada menggunakan skenario yang merupakan fungsi fungsional dari nasional dari ini PL atau use case. Oke, lalu gambaran interaksi dari semua aktor dan sistem. Oke, lalu menggunakan kelas. Oke, jadi dipengaruhi oleh skenario-nya. Lalu ada behavior, itu biasa menggunakan step diagram. Dan terakhir itu flow, gitu. Jadi menggunakan data flow diagram. Oke.
Ini use case oke. Nah, si use case kita oke. Nah, kita pakai use case nih. Kenapa kita butuh use case gitu kan? Oke, nah sebenarnya use case di sini biasa kita butuhin itu ketika kita mau buat gitu kan. Kan tadi kita kumpulin tuh beberapa stakeholder atau beberapa user yang terlibat. Nah, dari sini kita butuh nih menggambarkan skenario gitu kan, pengguna dari mereka menggunakan alur sistemnya itu seperti apa. Oke, nah skenario ini kita gambarkan atau kita bayangkan si user tersebut tuh sebagai aktor, sebagai seseorang gitu kan, atau nggak bisa seseorang sih, bisa apa ya, sebagai piranti atau sebagai aktor gitu yang berinteraksi ke dalam PL kita ya, perangkat lunak kita dengan berbagai cara. Jadi bisa aja dari pihak ketiga gitu kan, mau interaksi ke dalam kita, bisa jadi si user atau orang tersebut atau siapapun gitu berinteraksi, ya kita harus anggap dia itu sebagai aktor yang mencoba melakukan interaksi. Oke, nah step skenario yang tadi kita buat tuh itu bakal menentukan nih hasil dari pertanyaan-pertanyaan. Di sini pertama kita jadi bisa tahu siapa aktor primer dan juga sekunder gitu kan. Lalu kedua kita tahu tujuan si aktor itu melakukan interaksi itu ngapain. Oke, goalnya dia apa. Lalu tiga itu kita jadi tahu ada prekondisi apa yang harus dilakukan gitu kan. Sebelum si aktor itu berinteraksi atau ceritanya dimulai. Lalu ketiga, apa tugas dan fungsi utama yang dilakukan si aktor. Oke, nah lalu poin berikutnya itu ada eksistensi apa yang harus diperhatikan ketika cerita digambarkan. Ada variasi apa yang mungkin gitu yang terjadi pada si aktor. Lalu sistem informasi apa yang dibutuhkan oleh atau kita produksi gitu kan, yang akan diubah oleh atau diubah oleh si aktor. Lalu apakah si aktor harus menginformasikan pada sistem tentang perubahan itu ke lingkungan di luar dia. Oke, lalu informasi apa yang diharapkan si aktor dari sistem. Lalu apakah aktor berharap diinformasikan gitu tentang perubahan yang nggak terduga. Nah, jadi kita bisa dapetin gitu kan setelah membuat si use case ini, kita langsung aja deh. Nah, ini contohnya si use case diagram ini. Jadi kita tahu nih bahwa misalnya di sini pemilik rumah dengan si sistem administrator nih. Kita tahu nih bahwa ketika si owner ini ketika mau akses ke dalam sistem, dia mau ngapain nih. Biasanya tuh si owner ini kan dia nge-arm atau disarm sistem, akses sistem via internet gitu kan, lalu dia nge-respon gitu kalau ada alarm event. Jadi juga meng-encounter gitu kalau ada error condition. Nah, sedangkan kalau si sistem administrator ini kebutuhannya itu dia mau melakukan konfigurasi sistem nih atau relate ke sistem fiturnya apa. Nah, objek yang terlibat apa? Ternyata ada objek juga nih, nggak cuma aktor tadi ya. Misalnya ternyata ada sensor. Nah, sensor sini tujuannya ngapain? Ternyata dia mengirimkan gitu kan respon ke alarm respon gitu, ngasih alarm event gitu kan ke dalam sistem kita. Masih tahu gitu, kalau ada error condition, nah, terus ngasih tampilan gitu kan ketika si sistem administrator mau ngekonfig gitu kan atau mau melakukan apapun ke dalam fitur sensor, ya si sensor harus ditampilkan juga gitu kan fitur apa yang ada, si sensor bisa ngapain aja. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tahu dan aktor utamanya itu mau ngapain gitu kan, sedang aktor pendukungnya itu bersiap untuk ngapain. Oke. Nah, lalu step diagram. Nah, biasa tidak. Nah, step diagram di sini biasanya sama ya. Ketika kita jelasin si prosesnya itu melakukan apa dan ada status apa gitu yang terjadi gitu kan. Misalnya contoh di sini dia mau nyalain gitu copier on. Jadi dikasih tahu nih statusnya itu ada apa aja gitu kan. Kalau statusnya not ready, maka dikasih pesannya please wait gitu. Terus statusnya gimana, dia berkedip gitu, blinking. Oke, nah terus ngelakuinnya apa tuh? Ternyata kita melakukan si switch melakukan on, lalu dia melakukan prosesnya apa, run diagnostic, gitu, initiate out subsystem segala macam.
Nah, ketika dia ready, dia ngapain lagi tuh? Nah, ternyata dia reading comment tuh. Kalau sistem statusnya ready, berarti dia display statusnya tuh ada sistem enter comment gitu, suruh pencet. Nah, display statusnya tuh steady. Oke, lalu setelah tidak main. Turn copy off. Oke. Nah, lalu setelah itu dia ke making copy ya. Setelah udah ready kita oke. Nah, lalu dia statusnya berubah lagi gitu kan, jadi copy. Nah, di proses copy itu dia ngapain juga gitu kan, melakukan copy count, memproses copy, status segala macam. Nah, setelah itu dia melakukan proses apa gitu kan, ketika making copy, manage copy, monitoring paper tray gitu, ngecek itu, ngeliatin paper flow seperti apa gitu kan. Setelah itu kondisinya ada apa lagi nih? Kalau kopinya selesai, ya udah berarti statusnya balik ready. Kalau statusnya apa? Lagi ya, sesuai status yang ada sih. Kalau statusnya ternyata kertasnya habis, kasih pesan lagi, terus suruh load paper segala macam. Kalau papernya nyangkut, paper jam, kasih status lagi gitu, paper jam. Tapi kalau enggak, ya udah kasih status misal paper full segala macam atau not jam. Nah, jadi ini kebutuhan. Kalau kalian tuh apa mau menggambarkan suatu flow tapi dengan ada tiap masing-masing state itu punya tugasnya setiap state itu punya kondisinya masing-masing. Nah, jadi kita menggunakan state diagram. Jadi untuk menggambarkan dari masing-masing setiap status yang terjadi. Oke. Ini untuk negosiasi kebutuhan kita. Jadi pertama itu kuncinya adalah ini ya. Yang pertama ini adalah mengenali di stakeholder, itu satu kunci. Orang-orang apa yang dilibatkan dalam negosiasi, kita bisa memahami gitu kan kemauan mereka gitu. Ketika kita bisa mengenali mereka dengan baik, ya udah apa sebenarnya ya kita dapat poin gitu di mata mereka, berarti ini orang cukup memahami gitu, atau dia pun cukup senang gitu karena dia didengarkan ya, semacam didengarkan gitu. Jadi apa yang mereka mau, apa yang mereka wants itu seolah-olah kita pahami dengan baik gitu. Mereka appreciate. Oke, lalu menentukan kondisi menangnya setelah kita memahami gitu kan kondisi itu, tentu aja kondisinya tuh selalu nggak jelas, tidak selalu jelas gitu, berarti terlalu banyak kemungkinan, terlalu banyak possibility gitu. Jadi kondisi kemenangannya itu bisa beragam, nggak selalu yang paling pintar atau yang paling jago itu pasti menang lah ibaratnya. Jadi nggak selalu, karena banyak poin di situ. Oke, yang terakhir itu negosiasi. Nah, jadi negosiasi ini kita bekerja bikin nih. Jadi ibaratnya ada suatu pasti ketemu sih, entah berapa suatu kondisi itu di mana kalau kita bikin itu kita yang merasa dirugikan, entah kosnya jadi besar, entah kos ini. Nah, di sini ya udah kita mending dari awal entah kita pahitin, entah kita negosiasikan gitu kan, biar ya sama-sama win-win solution gitu. Oke. Nah ini terakhir validasi kebutuhan. Oke, jadi setiap kali programnya itu selesai gitu kan, kita perlu validasi apakah setiap kebutuhan dengan tujuan keseluruhan sistem produknya konsisten gitu ya. Lalu kedua, apakah semua kebutuhannya itu dispesifikasi dengan tingkat abstraksi yang tepat. Terus kalau ada beberapa nggak tepat gitu kan, ada berapa juga gitu, kita harus jelasin gitu kan. Lalu kebutuhan benar-benar diperlukan atau dia hanya merupakan fitur tambahan yang nggak esensial bagi tujuan sistem yang tadi ya. Ketika dijelasin kita harus bisa nangkep gitu kan, kebutuhan yang mereka mau ini kebutuhan utama gitu kan, atau cuma kebutuhan tambahan yang nggak terlalu penting. Lalu apakah setiap kebutuhan terbatasi dengan baik atau tidak ambigu. Lalu setiap kebutuhan mempunyai atribut, apakah sebuah sumber tercatat atau setiap kebutuhan gitu. Lalu ada juga setiap kebutuhan konflik dengan kebutuhan lain, juga pastiin setiap kebutuhannya konflik atau tidak.
Oke, lalu sini apakah setiap kebutuhan dapat menerima gitu lingkungan teknik yang menjadi rumah bagi si sistem produk, lalu setiap kebutuhan dapat diuji gitu kan setelah diimplementasi. Setiap model kebutuhan juga mencerminkan informasi. Oke, kebutuhan. Oke, dan ini model kebutuhan bisa dipartisi sedemikian sehingga menampilkan secara progresif informasi yang detail, dan terakhir itu pola kebutuhannya dapat mempermudah gitu kan. Pola kebutuhannya ini telah divalidasi dan pola konsisten dengan pola konsisten dengan konsumen. Oke. Nah ini ya. Jadi setelah jadi ya setelah implementasi pun kita harus pasti juga loh. Semua dokumentasi gitu apakah sesuai, apakah tidak itu kan diuji dengan baik atau tidak gitu kan, kebutuhan yang mereka mau apakah sesuai dengan enggak gitu kebutuhan, dan semua yang mereka minta itu kan mana yang penting, mana yang cuma tambahan gitu kan, mana yang tingkat kesulitannya besar, mana yang butuh research segala macam. Nah jadi kita harus cobakan. Oke, setelah itu udah kayak gini. Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Kebutuhan. Absen udah ya? Oke. Pak, Romi hadir Pak, belum absen Pak. Iya udah saya absen, so gak usah sebut. Tadi Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada lagi. Iya udah, pokoknya semua udah hadir, oke, aman. Suara saya lagi serak, jadi sakit kalau nyebutin semua. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Untuk absen pokoknya udah saya absen semua untuk pertemuan hari ini. Baik, Pak. Yuk, thank you semuanya. Bye. Ya. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.